Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kita, yaitu Deden Tektona, yang membahas dunia konveksi agar konveksi di tanah air semakin maju dan meningkat. Sahabat, seringkali terjadi dilema atau problem di dalam pengelolaan SDM di sebuah konveksi. Tidak sedikit pemilik konveksi yang merasa jenuh, merasa bosan, bahkan merasa gimana sih ini teh ngatur orang tuh beda banget dengan ngatur barang. Orang mah disuruh ke sini, kadang-kadang kemana, beda dengan barang, tinggal ditempatkan dia ngikutin. Sahabat semuanya, sebetulnya bagaimana sih cara mengelola SDM di konveksi tersebut? Nah, tentunya ini sangat-sangat bergantung kepada kita pemilik konveksinya, juga bergantung kepada karakter dari karyawan atau para pegawai kita di konveksi. Kenapa demikian? Karena dalam satu peraturan, tentunya peraturan itu adalah sifatnya dinamis, bisa berubah sesuai kondisi, sesuai masalah yang ada. Bahkan bisa jadi antara tempat konveksi yang A dengan konveksi yang lain bisa berbeda tata tertibnya. Saya punya pengalaman di konveksi kami apa saja, saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih menyimak video ini sampai selesai nanti. Sahabat, kami memiliki sebuah pengalaman yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk sahabat yang mengelola konveksi, tentunya yang berbarengan dengan mengelola SDM yang ada di dalamnya. Dulu di konveksi kami, waktu awal-awal merintis, pegawai sekitar berapa belas orang itu. Di kami itu pegawai itu dibebaskan merokok, dibebaskan juga bawa makan dan minum saat bekerja. Tapi seiring perjalanan ternyata di saat bekerja mereka diperbolehkan merokok, ternyata ada satu kinerja yang memang berkurang, produktivitas misalnya, atau juga ada efek dari membuang puntung rokok, membuang abu rokok yang memang akhirnya bisa merusak kualitas produk itu sendiri, karena abunya membuat kotor atau percikan apinya membuat bolong-bolong di kain seperti itu. Nah, akhirnya kami berprinsip bahwa peraturan itu dinamis, dibuatlah peraturan dengan kesepakatan bersama dengan para pegawai, ngobrol ini baiknya baik buruknya apa, dan ternyata banyak sekali merugikan terhadap kualitas terutama di konveksi. Nah, akhirnya bersepakat, dan dari kesepakatan tersebut maka selama jam kerja di tempat konveksi kami tidak boleh merokok, dan ternyata bisa. Walaupun sahabat semuanya ternyata di awal itu ada beberapa yang memang tidak sepakat, kan saya susah, asem, tidak bisa konsentrasi dan lain-lainnya. Tapi dengan mempertimbangkan baik dan buruknya, banyak negatifnya seperti terhadap kualitas, terhadap jumlah, dan akhirnya disepakati tidak. Dan ternyata sahabat semuanya, setelah diterapkan peraturan tersebut, kinerja bertambah karena memang tidak terbagi, tidak ada jeda-jeda menghisap, tidak ada kotoran-kotoran, kan seperti itu. Kualitas juga tidak terlalu banyak yang rejectnya karena percikan, karena kotor seperti itu. Itu ternyata meningkat. Kemudian juga seperti tadi, tidak membawa makanan, tidak membuat minuman saat kerja. Nah, itu juga meningkatkan kinerja. Dulu di kami boleh, tapi ternyata setelah dievaluasi berjalan, dan akhirnya disepakati tidak boleh membawa makanan dan minuman yang diseduh ke dalam lokasi kerja. Kalau untuk minuman yang pakai botol atau tumbler itu boleh, karena memang perlu minum. Kemudian juga kami punya pengalaman juga tentang penggunaan handphone. Nah, di awal-awal kami memperbolehkan semua karyawan siapapun menggunakan handphone dan membawa handphone, karena katanya ada keluarga yang suka perlu ada sesuatu informasi. Tapi ternyata setelah dievaluasi mengganggu jam kerja, mengganggu kinerja. Harusnya menjahit, ternyata
terdistrak, terganggu oleh handphone yang berbunyi. Nah, ini disepakati tidak boleh membawa ke dalam tempat kerja, hanya boleh istirahat saja, dan itu ternyata bisa. Dan di sini prinsipnya adalah bahwa peraturan kita di konveksi ini harus dinamis. Sepanjang ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara dikomunikasikan dengan tim kita sehingga bisa berjalan dengan baik. Sahabat semuanya, secara prinsip bahwa di konveksi kita harus ada tata tertib yang jelas, harus ada peraturannya, kemudian juga mereka memahami, dan yang salah satu yang pentingnya juga tadi dinamis, tidak berarti harus begitu-begitu aja, disesuaikan dengan kondisi. Dan yang perlu juga adalah, ini PR banget untuk kita semua, penegakannya. Jangan sampai peraturannya ada, diterapkannya tidak, seperti itu sahabat semuanya. Itu sahabat semuanya inspirasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada di konveksi kita. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Saya Denten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.